Oke, seperti biasa kita awali dulu dengan berdoa ya teman-teman, supaya acara boleh berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, dan terutama kita memperoleh manfaat positif dari webinar malam hari ini. Yuk kita berdoa, kita mulai. Oke, selesai teman-teman semua. Seperti biasa, saya nanti akan menyampaikan materinya dengan menggunakan slide supaya nanti kita lebih mudah difahami materinya. Kemudian kita santai saja, kita belajar bareng. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan saja di mana Anda nggak ngerti, langsung interupsi, boleh chat, boleh open mic ya, nggak usah nunggu sampai akhir sesi, nanti keburu lupa kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jujur saya appreciate sekali dengan teman-teman yang malam hari ini hadir di webinar saat ini gitu ya. Weekend yang mestinya Anda acara ngumpul dengan keluarga, mungkin menikmatin akhir minggu karena selama Senin sampai Jumat atau bahkan Sabtu tadi Anda sudah bekerja gitu ya. Anda masih mau menyempatkan waktu, menyempatkan tenaga, menyempatkan energi untuk belajar bareng. Enggak semua orang bisa seperti itu, teman-teman. Makanya saya memberikan appreciate saya yang terdalam buat teman-teman yang hadir malam hari ini. Anda luar biasa. Saya juga memberikan appreciate nanti memberikan appreciate juga buat teman-teman yang menonton rekaman ini gitu ya. Anda masih juga mau meluangkan waktu untuk belajar di sela-sela kesibukan Anda, mungkin nanti nonton rekaman ini. Anda semua luar biasa. Saya berdoa buat teman-teman semua, sukses buat Anda semua. Saya berdoa juga supaya apa yang Anda impikan, apa yang Anda cita-citakan bisa terwujud dengan lebih cepat dan lebih mudah. Amin ya teman-teman ya. Oke. Nah, sip kalau gitu. Sekarang saya akan siapkan materinya terlebih dahulu ya. Bentar. Oke. Munculkah di tempatnya teman-teman screen saya? Jelas, Coach. Jelas ya, nggak burem ya. Oke, sip. Thank you, thank you. Sebentar, saya aturnya dulu letaknya supaya nyaman nanti. Oke, sip. Jadi malam hari ini kita akan bahas tentang cara mudah untuk memperbesar wadah rezeki, kayak gitu ya. Apa sih rezeki itu, bagaimana caranya, itu yang akan jadi topik yang akan kita diskusikan malam hari ini. Tapi sebelum kita belajar bareng teman-teman, mungkin sebagian Anda ada yang sudah kenal saya, ada yang belum kenal saya, izinkan saya sebentar saja untuk memperkenalkan diri, supaya kita lebih akrab lagi, lebih enak lagi. Kedepannya kita mungkin bisa bekerja sama, kita bisa ketemu lagi di kelas-kelas berikutnya, kayak gitu ya. Nah, ini profil singkat saya teman-teman. Nama lengkap saya Yuliantono Wijaya. Saya sebagai founder dari Miracle Life Transformation, suatu lembaga penyelenggara seminar, training, coaching maupun terapi gitu ya. Kami melayani untuk corporate, untuk umum, untuk komunitas, untuk agensi, untuk private one on one. Kita ada program-program seperti itu ya. Di samping sebagai founder dari Miracle Life Transformation, saat ini saya juga berprofesi sebagai seorang praktisi penjualan, trainer, life coach, terapis dan main programmer teman-teman ya. Background saya bukan psikolog, background saya juga bukan marketing gitu ya. Tepatnya background saya manajemen dan teknik informatika gitu ya. Kok gak nyambung ya coach ya? Ya memang seringkali kayak gitu sih teman-teman gitu ya. Dalam kehidupan ini seringkali nggak nyambung kelihatannya, seringkali ada gap. Kalau bahasa saya ada gap antara harapan dan realita gitu ya. Seringkali itu terjadi. Tapi percayalah, kalau Anda tidak mengeluh, Anda tidak mengomel gitu ya, menerima itu dengan perasaan ikhlas, Anda mensyukuri gitu ya, percayalah, apa yang nggak nyambung itu nanti bisa nyambung dengan sendirinya. Saya sudah mengalami itu dan mungkin teman-teman juga ada yang mengalami itu ya. Daripada kita mengeluh, daripada kita mengomel, jadilah pribadi yang pandai bersyukur, jadilah pribadi yang ikhlas menerima apa yang memang sudah terjadi. Percayalah bahwa yang sudah terjadi itu sudah benar adanya untuk diri kita. Kayak gitu ya. Dengan Anda bersyukur, sekali lagi apa yang kelihatannya nggak nyambung itu nanti bisa nyambung kok. Anda nanti akan bisa tahu, oh maksudnya ini ya, kenapa kok dulu saya seperti ini. Jadi puzzle itu akan lebih mudah nampak gitu.
alurnya kayak gimana, sehingga nanti Anda akan bisa melihat gambar besarnya. Tapi kalau seseorang itu ngomel, mengeluh, bersungut-sungut istilahnya ya, menyalahkan si A, si B kok begini, intinya mencari kambing hitam lah gitu ya. Intinya dia benar gitu, orang lain salah, yang benar dia gitu ya. Biasanya nggak akan tambah selesai itu masalah gitu. Akhirnya nggak nyambung-nyambung gitu. Sehingga puzzle kehidupannya dia nggak akan bisa menemukan apa sih sebenarnya panggilan hidupnya, apa sih sebenarnya destiny dia gitu. Untuk apa sih dia itu diciptakan? Itu akan sulit untuk dia dapatkan. Karena apa ya, ngomel-ngomelnya itu loh. Ya, jadi itu saya pelajarin juga dalam kehidupan saya, teman-teman. Dengan kita menerima, kita bersyukur, tetap berupaya ya, bukan bersyukur menerima terus kita nggak ngapa-ngapain, enggak juga gitu ya. Tapi dengan sikap mental yang berserah total gitu ya, dengan sikap mental yang penuh bersyukur sambil kita imbangi dengan upaya yang benar gitu ya. Cepat atau lambat, apa yang kelihatannya acak, apa yang kelihatannya carut-marut, apa yang kelihatannya nggak bagus gitu ya, itu Anda nanti akan bisa kelihatan benang merahnya kok, akan nyambung dengan sendirinya. Biasanya akan seperti itu. Ya, makanya di mana ya, di apa namanya, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu dianjurkan untuk bersyukur, yaitu sih salah satunya tujuannya. Ya, itu yang saya pelajari dalam perjalanan hidup saya, teman-teman. Yang kedua, saya juga belajar, ini saya juga sering selalu sampaikan ke teman-teman, mungkin Anda yang sering ikut webinar saya bosen kali ya dengar ini, tapi ini penting gitu ya, supaya ini tertanam di memori teman-teman semua, bisa jadi dasar untuk kerangka berpikir teman-teman dalam mencapai impian-impian Anda. Bahwa segala sesuatu di dunia ini nggak ada yang ceritanya serba kebetulan. Semua terjadi nggak acak kok. Semua bukan by accident gitu ya, tapi by a reason gitu. Jadi semua terjadi karena suatu alasan tertentu. Ada sutradara besar yang sudah meng-create suatu skenario sehingga hidup kita seperti ini gitu loh. Jadi intinya nggak ada yang kebetulan ya. Saya juga nggak kebetulan kenapa awalnya harus masuk IT dulu baru bisa jadi seperti sekarang. Yang notabene tadi saya sudah sampaikan nggak ada hubungannya gitu. Tapi itu bukan kebetulan ternyata gitu loh. Saya percaya Tuhan punya maksud yang baik buat saya, punya rencana yang indah buat saya, sehingga jalannya seperti itu dulu gitu loh. Ya ujung-ujungnya sekali lagi baliknya ke tadi. Tinggal kita mau bersyukur nggak menerima semua ini di saat harapan nggak sesuai dengan realita. Ya, nggak ada yang kebetulan, percayalah itu teman-teman. Anda ada di posisi Anda yang sekarang, Anda punya masalah Anda sekarang, Anda punya pergumulan Anda yang sekarang ini, saya nggak tahu apapun pergumulan Anda. Percayalah, itu nggak kebetulan kok. Kita punya Tuhan bukan Tuhan yang iseng gitu ya, yang nggak ada maksud tertentu ujuk-ujuk ngasih Anda masalah seperti itu hanya untuk main-main. No, percaya saja bahwa masalah yang dihadirkan dalam hidup Anda tujuannya satu, membuat Anda lebih kuat, lebih baik, untuk membuat Anda bisa naik next level. Ya, jadi sekali lagi nggak ada yang serba kebetulan. Demikian juga teman-teman hadir malam hari ini, Anda kok pengen hadir ya? Biasanya nggak pengen hadir tuh. Saya lihat flyernya aja nggak tertarik gitu. Tapi kok tiba-tiba malam ini pengen datang gitu misalkan. Atau Anda yang menonton rekaman ini dulunya nggak pernah nonton nih meskipun di-share linknya di grup. Tapi kok sekarang saya pengen nonton ya. Kok faktanya saya nonton sekarang gitu. Itu bukan kebetulan, teman-teman. Ya, dengan konsep yang tadi kita sudah bahas, itu bukan kebetulan. Ya, percayalah, itu tadi Tuhan punya rencana yang indah untuk Anda dan untuk saya malam hari ini. Untuk Anda yang nonton rekaman ini juga percayalah Tuhan punya rencana yang indah lewat kenapa Anda dituntun, diarahkan untuk nonton rekaman ini. Sesimpel itu sih sebenarnya. Hidup ini juga simpel sebenarnya, yang bikin ruwet kan kita sebetulnya. Ya, jadi malam hari ini kita ketemu bukan kebetulan gitu ya. Kalau nggak ada yang ngatur, kalau Anda memang bukan jatahnya dalam tanda kutip untuk hadir di webinar hari ini, Anda nggak mungkin bisa datang kok. Pasti ada saja kendalanya. Entah kemana, diajak kemana, gitu ya, keluarga minta diantar, gitu ya, tiba-tiba ada klien malam-malam telepon Anda, minta dipresentasi, sehingga intinya Anda nggak bisa datang tuh di webinar malam hari ini. Tapi faktanya kita ketemu kan malam hari ini. Ya, so manfaatkan pertemuan ini sebaik-baiknya. Saya nggak tahu apa yang Anda dapatkan, tapi pastikan itu tadi, Anda akan dapat sesuatu dari webinar ini, kalau Anda mengikutinya dari awal sampai akhir, gitu ya. Siapa tahu, materi malam hari ini bisa jadi solusi buat teman-teman, bisa menjadi jawaban buat doa teman-teman, yang selama ini mungkin
teman-teman doakan siang dan malam, mungkin sambil meneteskan air mata, lebaynya kayak gitu ya. Siapa tahu ini bisa jadi solusi buat Anda. So, rendahkan hati Anda, buka pikiran Anda, buka hati Anda. Yuk kita sharing bareng, kita belajar bareng malam hari ini, kita sama-sama mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kayak gitu ya. Oke, ini kontak tim kami. Kalau teman-teman misalkan butuh untuk coaching, program terapi one on one, maupun untuk tim Anda, untuk komunitas Anda, training, seminar, bisa menghubungi WA nomor ini ya teman-teman ya. 0812-8614-9997. Atau teman-teman yang hadir malam hari ini belum masuk di grup komunitas MLT, boleh WA ke sini supaya Anda dimasukkan grup, supaya nanti Anda bisa dapat info-info tentang acara webinar kami. Kemudian di sana seringkali juga diposting quote-quote positif tentunya yang bisa memberdayakan diri Anda. Ya, IG kami adalah Miracle Life Transformation. Kalau mau follow, silakan follow di sini. Ya, itu sekilas perkenalan saya teman-teman. Semoga bisa memberikan sedikit inspirasi buat teman-teman semua, gitu ya. Saya lanjut. Ini beberapa perusahaan yang sudah pernah bekerja sama dengan kami, gitu ya. Ada banyak lagi sebetulnya. Ini kurang lebihnya seperti ini. Gitu. Ya, saya cepat saja. Ini beberapa foto-foto kegiatan offline kami, kayak gitu ya, sebelum pandemi. Sekarang kami juga sudah offline lagi, teman-teman, dengan protokol kesehatan tentunya, gitu ya. Kami juga ada kegiatan-kegiatan webinar seperti malam hari ini, ada rutin juga kayak gini, teman-teman. Ya, itu sih sekilas apa yang saya mau sampaikan ke teman-teman semua. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya selalu menampilkan video ini di beberapa webinar yang saya bawakan sebagai pengingat bagi diri saya pribadi, supaya saya tetap menjadi pribadi yang rendah hati kayak gitu ya, selalu mau membuka diri, selalu mau belajar gitu ya, karena nggak ada kata berhenti untuk belajar. Dan saya niatkan juga ini sebagai reminder buat teman-teman yang hadir malam hari ini, supaya teman-teman juga memiliki sikap mental yang sama gitu ya, yang selalu mau rendah hati, mau belajar dari siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kita simak dulu videonya, teman-teman. Stop, dengerin ini sebentar. Ini alasan kenapa rendah hati itu sangat penting. Kita bisa belajar dari siapapun, tapi kalau kita mau belajar, kita mesti rendah hati. Kalau gelas kosong ini adalah kamu, dan ini adalah orang lain. Kalau kamu angkat gelasmu terlalu tinggi, maka orang lain gak akan bisa memberikan ilmunya kepada kamu. Kamu gak akan pernah dapat apa-apa selama kamu mengangkat gelasmu terlalu tinggi. Tapi kalau kamu rendah hati dan mau belajar dari orang lain, maka banyak hal yang bisa kamu dapatkan dalam hidup ini. Kadang-kadang ego kita lah yang membuat kita tidak bisa belajar dari siapapun. Merasa lebih tahu, merasa lebih hebat, sehingga akhirnya nggak belajar apa-apa. Jangan angkat gelasmu terlalu tinggi. Rendahkan hatimu dan belajarlah dari orang lain. Kayak gitu. Oke, ini sebagai pengingat ya teman-teman untuk kita semua. Makanya saya butuh kerjasama teman-teman juga malam hari ini. Ikuti acara ini dari awal sampai akhir. Anda yang nonton rekaman ini juga tonton dari awal sampai akhir gitu ya. Rendahkan hati Anda untuk kita belajar bareng. Itu yang saya minta ke teman-teman semua. Gitu ya. Oke, kita sekarang masuk ke materinya. Sebentar. Yuk, sebelum kita masuk ke materi penjelasan lebih dalam, kita menyamakan persepsi dulu ya. Kita akan bahas tentang rezeki nih, gitu ya. Menurut teman-teman, gitu ya, supaya nanti kita sama. Jangan sampai nanti kita bahas sampai rezeki itu bla bla bla. Definisinya saja kita simpang siur gitu, nggak jelas apa sih rezeki itu. Menurut sepengetahuan Anda, sesuai dengan database Anda mungkin, menurut Anda rezeki itu apa? Boleh open mic, boleh saya di chat, silakan. Jangan takut salah teman-teman, kita belajar bareng, kita sharing saja. Menurut Anda apa sih rezeki itu? Ayo. Rezeki adalah apa ayo? Loh, pada kemana? Ayo, rezeki apa? Sesuai pemahaman teman-teman saja, rezeki itu apa? Rezeki itu berkat yang disediakan Tuhan buat kita dan termasuk titipan buat orang lain. Itu, Coach. Oke, jadi rezeki yang disiapkan berkat ya untuk kita dan juga yang dititipkan Tuhan untuk orang lain gitu ya, Pak? Betul, Coach. Oke, thank you. Saya tampung dulu ya. Teman-teman, ini bukan masalah benar salah gitu ya. Kita cuma mau menyamakan persepsi saja supaya pemahaman kita nanti akan lebih baik dalam menerima materi. Bu Stefani,
Apa yang dikasih Tuhan untuk kita nikmati dan kita bagi? Yes, bisa. Oke, thank you. Yang lain, teman-teman. Pak Andi. Rezeki adalah berkah dalam bentuk materi maupun bukan berkah peluang dalam segi apapun. Oh, intinya berkah dalam hal apapun gitu ya, nggak hanya materi gitu ya Pak ya. Oke, good. Siapa lagi? Semangat-semangat nih teman-teman. Malam Minggu semangat-semangat seru nih. Ayo, siapa lagi? Ada yang definisi lain? Rezeki itu apa rezeki? Ternyata nulisnya pakai Z ya, bukan J, teman-teman. Saya salah bikin flyernya. Apa itu rezeki? Ada yang lain? Terwakili semua? Sama ya, terwakili ya. Oke, lagi musim kok sekarang gitu ya. Ngerokok katut surga nunut gitu ya. Enggak bercandaan. Jadi rezeki itu kalau kita mau simpulkan dari jawaban teman-teman yang tadi sampaikan adalah rezeki adalah pemberian Tuhan, pemberian Sang Pencipta kepada umatnya, kepada anak-anaknya gitu ya, untuk kebaikan dan keberlangsungan hidup umatnya. Ya, itu definisi rezeki, sama yang teman-teman tadi sampaikan. Ya, jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita demi kebaikan kita, demi keberlangsungan hidup kita, itu rezeki. Ya. Pertanyaan berikutnya, teman-teman. Kalau memang definisi rezeki seperti itu, pertanyaan saya sekarang, apakah rezeki hanya uang saja? Menurut Anda bagaimana? Apakah rezeki itu hanya bicara melulu masalah uang saja, atau ada hal yang lainnya di dalam rezeki? Menurut pendapat Anda, bagaimana? Boleh nggak saya dibantu? Nah, ini ada chat masuk ya. Seru-seru nih. Kalau Anda semangat, saya ikut semangat. Bukan hanya uang, ada hal lain juga. Ya, oke. Pak Rudi, oh berarti luas banget ya, Coach. Nggak tahu, saya makanya nanya ke Bapak gitu. Apakah rezeki hanya melulu atau hanya berupa uang saja? Menurut pendapat Anda bagaimana? Ayo, ada yang lain? Yang lain mana nih? Ayo, kita santai saja teman-teman ya, weekend malam mingguan kita ya. Pak Andi, banyak teman, sahabat juga berkah, juga rezeki. Oke, berarti menurut Pak Andi, Bu Caroline ya ini ya. Oh, Bu Christine. Enggak, Coach, semua pemberian dari rezeki. Oke, Bu apa ini bukan hanya uang, bahagia, ketenangan, rezeki, anak dan lain-lain. Yes, oke. Ada pendapat yang lain? Udara yang kita hirup berarti juga rezeki. Yes, oke. Keren nih pesertanya nih. Semangat saya jadinya. Oke. Ada yang lain, teman-teman? Oke, nanti kalau ada pendapat lain chat ya. Oke, dari jawaban teman-teman tadi saya bisa menyimpulkan sih bahwa teman-teman juga setuju gitu ya, bahwa rezeki bukan bicara hanya uang. Setuju ya? Jadi rezeki itu luas, teman-teman. Rezeki itu mencakup ya semua pemberian Sang Pencipta tadi gitu ya. Anda sehat, bisa datang webinar malam hari ini, bisa mendengarkan saya menyampaikan materi, itu rezeki loh. Banyak orang yang nggak bisa hadir karena mungkin sakit, kayak gitu ya, mungkin berhalangan. Anda bisa datang rezeki kan, itu kesehatan. Anda punya karir sekarang, Anda masih punya pekerjaan, padahal di satu sisi belahan dunia lain gitu ya, bukan dunia lain ya, di tempat lain banyak orang yang sudah kena PHK, nggak punya pekerjaan, nggak tahu harus ngapain gitu. Anda masih punya pekerjaan, itu kan rezeki. Ya, Anda punya anak-anak yang berbakti, anak-anak yang nggak aneh-aneh gitu ya, anak-anak yang taat kepada Anda, itu kan rezeki. Gitu ya. Anda punya relasi dengan pasangan yang baik, Anda punya hubungan yang baik dengan saudara, dengan siapapun itu juga rezeki. Jadi intinya rezeki bukan hanya bicara tentang uang, tapi uang adalah bagian dari rezeki. Paham ya sampai sini ya pemahamannya? Oke. Uang adalah bagian dari rezeki emang, tapi rezeki bukan melulu bicara uang. Jadi rezeki itu lebih luas lagi ya teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, paham ya? Jadi kita sudah menyamakan persepsi tentang definisi rezeki, dan rezeki itu meliputin apa saja. Ya, supaya kita nggak keliru memahami tentang rezeki ini, teman-teman. Jadi
Apapun yang Anda terima saat ini itu rezeki, gitu ya. Tadi ada yang sampai Pak Rudi mungkin ya tadi kalau nggak salah menyampaikan udara yang bisa kita hirup ini rezeki. Iya rezeki gitu loh. Ya, Tuhan sudah sediakan untuk kita semua. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau persepsi udah sama enak kita, ya. Jadi sekarang kita akan bicara tentang bagaimana sih rezeki itu dalam kehidupan sehari-hari, kayak gitu ya. Nah, teman-teman, saya selalu suka pakai analogi ini supaya kita lebih mudah untuk memahami bagaimana sih cara kerja kerezekian itu gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya selalu menganalogikan bahwa rezeki itu seperti hujan yang Tuhan turunkan ke muka bumi. Artinya begini. Tadi kan definisi rezeki adalah pemberian dari Sang Pencipta, pemberian Tuhan kepada umatnya atau kepada anak-anaknya untuk keberlangsungan dan kebaikan hidup umatnya gitu ya. Artinya Tuhan memberikan rezeki itu adil untuk semua orang. Sama kalau kita pakai analogi hujan ini sebagai rezeki, Tuhan menurunkan hujan kan untuk semua orang. Masa iya sih, tak turunkan hujan saja untuk orang-orang yang baik, orang yang jahat enggak gitu kan? Enggak kan? Saya turunkan hujan untuk orang yang berbuat kebenaran, orang-orang yang melanggar peraturan, enggak saya kasih hujan. Kan enggak gitu loh. Hujan tercurah, berkat tercurah, rezeki tercurah, itu untuk semua orang. Artinya apa? Kerezekian, atau kalau Anda mau sebut berkat, bolehlah. Enaknya Anda lah, senyamannya Anda gitu ya. Artinya apa? Itu semua Tuhan sudah siapkan. Itu Tuhan sudah Tuhan sudah sediakan untuk kita gitu. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Kayak gitu, teman-teman. Tinggal bagaimana kita bisa menerima atau menampung kerezekian itu. Karena Tuhan sudah siapkan untuk kita. Ya, paham ya teman-teman ya. Saya suka ada kata-kata bijak kayak gini, mungkin teman-teman pernah dengar juga. Ini penting gitu ya. Saya berharap ini bisa Anda jadikan sebagai pegangan hidup supaya Anda ke depannya lebih gampang gitu ya dalam menjalani proses kehidupan Anda terutama dalam hal kerezekian. Ini yang saya pahami, yang saya pegang sampai saat ini teman-teman. Keinginan Tuhan untuk memberkati anak-anaknya itu lebih besar daripada keinginan kita untuk diberkati Tuhan. Saya ulangi, keinginan Tuhan untuk memberkati kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya, itu lebih besar daripada keinginan kita untuk diberkati olehnya. Paham nggak? Yang setuju boleh nggak chat ke saya, ketik aja saya yang setuju. Boleh nggak? Loh, nggak ada yang setuju nih ya. Oh ada. Oke, thank you. Setuju ya? Jadi artinya apa sih teman-teman? Buang jauh-jauh pemikiran bahwa kok aku nggak diberkati ya? Kok kerezekianku bermasalah ya? Kok Tuhan nggak adil ya? Kok Tuhan memberkati si A, si B, si C, saya kok nggak diberkati? No, nggak ada cerita kayak gitu. Karena berkat rezeki itu Tuhan sudah turunkan untuk semua. Kayak hujan yang Tuhan turunkan untuk semua umat manusia. Tuhan nggak pilih-pilih karena sifat Tuhan adalah adil untuk semua. Kayak gitu ya. Oke, paham ya tentang konsep kerezekian ya. Jadi artinya ini juga bicara tentang peluang bisnis, peluang Anda untuk sukses, peluang Anda berkarier, peluang Anda misalkan Anda masih jomblo gitu ya. Peluang Anda untuk mendapatkan pasangan hidup itu sama semua. Tuhan sudah sediakan semua. Nggak usah stres, nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Makanya ada kata-kata kan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari esok ada kesusahannya sendiri. Artinya apa? Ya sudahlah, dinikmatin saja hari ini. Kita sudah tahu kok bahwa berkat kita sudah tersedia. Tinggal kita saja menyelaraskan, tinggal kitanya berupaya bagaimana bisa meraih kerezekian atau berkat-berkat itu. Kan itu artinya dari pihak Tuhan sudah selesai. Paham? Saya ulangi. Kalau kita bicara masalah kerezekian, masalah berkat gitu ya, dari pihak Tuhan sudah selesai. Tinggal kitanya bagaimana menyikapi itu sehingga berkat itu, sehingga rezeki itu hadir dalam kehidupan kita. Itu sebenarnya konsep kerezekian. Clear ya sampai sini ya. Jadi sudah nggak ada cerita Anda salah-salahin Tuhan tuh. Wah kok nggak diberkati, saya sudah usah. No, dari Tuhan sudah selesai. Mungkin upaya Anda yang kurang, apa yang perlu dibenahi kan itu. Makanya jadilah pribadi yang kayak tadi kan. Jangan suka nyala-nyalain keadaan, nyala-nyalain orang lain, nyala-nyalain situasi. Intinya Anda nyalain apa yang di luar diri Anda gitu loh.
ya, itu tidak akan membuat Anda mendapat berkat yang gede, malah berkat yang gede nggak datang, model-model orang kayak gitu. Biasanya kayak gitu, teman-teman. Oke ya, paham ya? Saya lanjut ya. Jadi dari pihak Tuhan sudah menurunkan nih hujan. Nah, masing-masing kita ternyata punya wadah sendiri-sendiri. Kita hidup hadir di dunia punya wadah yang kita bawa. Untuk apa? Untuk menampung air hujan ini. Ada orang yang membawa botol untuk menampung air hujan ini. Ya, ada orang yang membawa ember yang gede untuk menampung air hujan ini. Masing-masing kita punya wadah atau tempat penampungan yang berbeda-beda. Ya, bagi orang yang membawa botol yang cuma 600 mili, iya rezeki dia, berkatnya dia, apapun yang dia lakukan, mau jungkir balik, mau kerja keras, banting tulang, kadang banting piring, banting gelas gitu. Iya, tetap aja 600 mili. Lawang yang dia bawa 600 mili kok. Bandingkan dengan orang yang dalam hidupnya membawa ember yang daya tampungnya misalkan ini 600 liter. Ya dia pasti apa? Nampungnya lebih banyak. Paham nggak sampai sini? Pertanyaan saya deh sekarang, ya sebelum saya lanjut. Menurut Anda, botol sama ember yang gede ini, sama-sama ditaruh di hujan yang lebat kayak gini, yang lebih cepat terisi, yang mana? Ayo. Ayo, kita main tebak-tebakan, saudara-saudara. Gitu ya. Ayo, lebih cepat mana? Ember, oke. Yang lain? Botol. Ya, lek mbok bedek suwe-suwe ya bener jawabannya cuma 2, ember sama botol. Enggak bercanda. Oke, ember, botol, enggak apa-apa. Kita bukan masalah bener salah ya. Oke. Ayo, meskipun jawaban Anda sudah dijawab sama teman-teman yang lain, teman-teman, saran saya belajarlah untuk mengekspresikan diri. Belajarlah untuk berpendapat gitu ya, belajarlah untuk mengungkapkan apa yang ada di benak Anda. Itu penting loh teman-teman. Apapun profesi Anda, belajar mengekspresikan diri itu penting daripada Anda empet gitu ya, dipendem gitu ya. Oke, ember Bu Metania, oke. Ember Bu Stefani, oke. Siapa lagi? Ember atau botol? Nah, itu topiknya malam hari ini gitu. Oke. Yang mana yang paling cepat? Nanti kalau Anda punya pendapat, sampaikan lagi ya di chat. Meskipun lebih besar, ember akan lebih cepat terpenuhinya. Kenapa, Coach? Kok bisa? Kalau kita lihat, leher botol kecil, sehingga dia untuk menerima masukan air juga kecil. Nggak akan cepat dia nerima daya tampungnya. Tapi ember ini gede banget. Meskipun katakan kapasitasnya 600 liter, yang botol ini 600 mililiter saja gitu ya, akan lebih cepat ember. Kalau nggak percaya nanti kalau ada hujan deras, Anda kasih ember sama kasih botol deh, dilihat mana yang lebih cepat kayak gitu ya. Pasti lebih cepat yang ember. Karena mulutnya dia gitu ya, menerimanya lebih gede. Sama dengan konsep kerezekian, teman-teman. Ya, orang yang membawa botol ya pasti untuk dapat berkat itu lama. Karena kecil daya tampungnya dia dibandingkan orang yang membawa ember dalam kehidupan dia, dalam mencapai impian-impian dia. Ya, kalau dari sisi kapasitas sudah jelas lah, pasti kapasitasnya banyak yang ember karena dia 600 liter gitu ya. Kapanpun dia berusaha, apapun yang dia lakukan seperti yang tadi kita sudah bahas, 600 liter ya 600 liter. Kalau dia dikasih air 10 liter tumpah pasti, nggak muat tempatnya. Kayak gitu ya. Artinya begini teman-teman, artinya begini, dari analogi ini kita sudah bisa belajar kan. Berarti wadah ini bicara tentang apa? Wadah ini bicara tentang kapasitas seseorang dalam menerima rezeki. Ya, ada orang yang kapasitasnya botol, ada orang yang kapasitasnya ember. Nah, orang-orang yang kapasitasnya botol biasanya, tidak selalu ya biasanya, di tengah keputusasaan dia, di tengah keterpurukannya dia, karena kok nggak penuh-penuh gitu ya, hidup kok gini-gini terus, kayak nggak ada perubahan, nggak ada breakthrough kayak gitu ya, akhirnya dia melabeli ini sebagai apa? Ya nasib, sudah nasibnya seperti ini, mungkin nggak cocok dengan pekerjaannya,
dilabeli lagi untuk pembenaran apa, kesialan, wis macam-macam. Padahal bukan masalah itu. Masalahnya hanya di kapasitasnya dia yang kecil. So, solusinya gimana, Coach? Ya ganti ember. Sesimpel itu sebetulnya. Kalau Anda 600 ml kurang, ya ayo bawa ember diganti. Apakah kapasitas bisa diperbesar? Sangat bisa, teman-teman. Apa sih yang nggak mungkin di muka bumi ini? Segala sesuatu mungkin karena Tuhan kita maha besar. Bukankah itu yang kita imani apapun agama dan kepercayaan Anda? Kalau kita sudah mengimani bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, bagi Tuhan itu maha kuasa dan maha-maha yang lainnya, apa sih yang nggak mungkin di muka bumi ini? Anda tentunya setuju kan dengan konsep itu? Oke, mulai dari sekarang sampai seterusnya, buang jauh-jauh pemikiran, aku nggak bisa berkembang, aku nggak bisa ini, aku nggak mampu. Buanglah pikiran-pikiran seperti itu. Mending Anda fokus gimana memperbesar kapasitasmu. Karena itu bisa. Gitu. Ini yang akan kita pelajari malam hari ini. Kalau Anda nggak nyaman dengan 600 mili, ya ayo sama-sama kita belajar, kita ganti. Gitu loh. Oke, Cengli Pak ya. Cengli. Ya. Jadi dengan analogi ini saya percaya kok teman-teman lebih mudah sih memahaminya daripada tanpa analogi ini. Ini sebenarnya inti dari konsep kerezekian. Sepinter apapun skill Anda, sebagus apapun kemampuan Anda gitu ya. Tapi kalau kapasitas Anda kecil, ya segitu-segitu tok kok. Ini menjawab kenapa ada orang, yaitu tadi teman-teman, yang kerja keras, buanting tulang, pergi pagi, ya, pergi hari masih petang, pulang hari sudah petang, hari sudah gelap, pergi hari masih gelap, masa depan juga masih gelap gitu. Jangan-jangan dia botol yang dia bawa. Ya, di satu sisi ada orang yang kayaknya kerjanya nggak terlalu sampai kayak kita gitu kerasnya, tapi kok berkatnya rezekinya banyak ya. Jangan-jangan dia bawa ember. Kayak gitu loh, teman-teman. Ya, paham ya? Jadi ini fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kuncinya hanya di masalah kapasitas. Kayak gitu. Ya, lanjut ya. Sampai di titik ini gitu ya. Saya nanya deh ke teman-teman yang hadir malam hari ini atau yang Anda nonton rekaman nanti dijawab ya. Keputusan Anda sekarang apa? Mau tetap botol atau mau jadi bawa ember? Mau bawa botol apa mau bawa ember? Ayo. Setelah tahu seperti ini gitu ya, bahwa berkat itu Ember. untuk ember. Oke, yang lain cuma satu yang mau ember. Yang lainnya botol. Oh, ember ya. Oke, sorry itu saya. Kalau otak Anda bening, mestinya Anda pilih ember. Ya kan? Kan kita udah tahu berkatnya udah banyak. Berkatnya udah tersedia, tinggal kita mau bawa apa. Ya, oke? Sip. Lanjut. Nah, apa sih sebenarnya wadah atau kapasitas itu sebenarnya? Wadah atau kapasitas itu bicara apa, Coach? Ember sama botol itu apa sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini, teman-teman. Ember atau botol itu sebenarnya bicara tentang pikiran yang diwakili oleh organ otak. Ya. Yang kedua, ember sama botol itu menyangkut yang namanya perasaan yang diwakili oleh hati. Jadi, pikiran dan perasaan seseorang inilah yang menentukan besar kecilnya wadah atau kapasitas dia. Makanya selalu ada kata-kata bijak tentang pola pikir segala macam bla 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 yang tujuannya untuk mendrive kita supaya kita sadar untuk merubah pola pikir lama kita menjadi pola pikir yang baru. Dari fixed mindset menjadi growth mindset. Itu sebagai salah satu upaya kita untuk memperbesar wadah. Ya, dari pola pikir lama yang notabene misalkan begini loh teman-teman. Banyak saya jumpa itu kayak gini. Belief-belief usang gitu ya, keyakinan-keyakinan usang yang dibawa oleh orang-orang tertentu sampai sekarang. Dia berpikir itu tetap bisa dipakai saat ini. Contoh, misalkan Anda seorang leader ya, Anda business owner, Anda punya tim, punya karyawan di bawah Anda. Mungkin cara-cara Anda 5 tahun yang lalu yang Anda pakai untuk membuat tim Anda berkembang, untuk membuat mereka termotivasi, untuk membuat mereka bekerja untuk Anda, itu berhasil 5 tahun yang lalu. Belum tentu loh teman-teman, Anda pakai sekarang hasilnya sama dengan 5 tahun yang lalu. Paham nggak maksud saya? Belum tentu juga belief-belief Anda tentang bisnis, belief-belief Anda tentang kesehatan, tentang relasi yang dulu bagi Anda
itu benar, belum tentu sekarang masih relevan. Contoh yang paling gampang, misalkan orang-orang kuno zaman dulu, mungkin orang tua kita, nenek-nenek kita, gitu ya, kakek kita, banyak anak, banyak rezeki. Pernah dengar nggak tuh kata-kata kayak gitu? Ya, itu kita terapkan sekarang belum tentu benar, gitu ya. Pak Rudi, saya pernah dengar quote, saat hatiku baik dan pikiranku baik, kelimpahan datang padamu. Yes, betul. Karena ini bicara tentang wadah dan kapasitas. Betul. Ya, teman-teman ya. Jadi pikiran ini menyangkut pola pikir lama Anda itu loh. Kalau Anda mau jadi ember, lakukan perubahan di pola pikir. Mindset-nya Anda ini harus direstrukturisasi gitu ya. Di apa ya? Disusun ulang, teman-teman. Karena apa yang Anda yakini, apa yang Anda imani, apa yang Anda anggap itu bekerja beberapa tahun yang lalu, belum tentu loh. Sekarang kalau Anda pakai, bisa tetap hasilnya seperti itu. Anda setuju nggak sih? Ya, kalau Anda pelaku bisnis, Anda punya tim, Anda profesional, Anda pekerja, saya percaya kok Anda tahu yang saya maksud. Ya, ini kita dituntut untuk apa? Mengembangkan pola pikir. Jadilah pribadi yang open minded. Jangan kaku, teman-teman, jadi orang aku gini ya wis gini, nggak mau berubah. Sementara zaman berubah, kamu nggak mau berubah, ya selesai Anda. Lek mau ya gini, nggak mau ya sudah. Lah, maksudmu apa gitu loh? Yang ya kitanya dong yang ikutin perubahan zaman. Masa zaman suruh berubah sesuai dengan pola pikirmu? Nggak make sense dong. Makanya jadilah pribadi yang open minded, di-upgrade ulang, bener banget. Gini loh teman-teman. Gini ya. Handphonemu saja, ya kan? Softwarenya di-upgrade nggak sih sama vendor, sama provider? Di-upgrade nggak softwaremu? Ada upgrade berkala nggak sih softwaremu di handphone? Ada nggak? Boleh nggak saya dibantu? Ada coach. Di-upgrade pasti, karena vendor tahu, provider tahu, ini harus selalu diperbaiki. Lah software saja yang hanya untuk handphone, itu selalu di-upgrade. Mohon maaf ya, mohon maaf. Masa otakmu nggak pernah di-upgrade sih? Coba deh teman-teman renungin dulu deh. Apa yang saya sampaikan ini benar apa benar banget gitu. Nggak bisa dong Anda mau kayak gini terus. Ya kalau mau ya nggak apa-apa sih. Kalau Anda nyaman dengan botol yang 600 mili, nggak usah nge-upgrade, ngapain capek-capek. Ini hanya khusus bagi Anda yang nggak nyaman dengan botol 600 mili. Yuk di-upgrade pola pikirnya. Open minded, mau menerima semua yang benar gitu ya. Mau belajar dari kayak tadi video ya, belajarlah dari semua orang, jangan kemelinti, jangan sok-sokan, bukan Anda ini di luar sana yang hadir di sini enggak gitu ya. Enggak beda maksud saya. Enggak bercanda. Ya, jangan merasa sudah tahu semuanya gitu ya. No lah teman-teman, itu attitude yang jelek sekali menurut saya. Nggak ada orang yang bisa sukses dengan attitude yang seperti itu. Yang open minded saja masih struggle gitu ya, apalagi orang-orang yang nggak open minded gitu loh. Ya selesailah orang itu teman-teman. Nggak usah nurutin ego lah, gitu ya. Lakukan apa yang memang Anda harus lakukan. Kerjakan apa yang memang Anda harus kerjakan. Nggak peduli itu nyaman atau tidak. Selama itu memang benar untuk Anda lakukan, just do it. Nanti perasaan akan mengikuti. Kayak gitu. Ya, oke ya. Jadi wadah atau kapasitas menyangkut tentang pikiran, tentang otak gitu ya. Open minded ya teman-teman ya. Selalu berpikir terbuka, mau berkembang, mau berubah, mau belajar dari siapa saja, kapan saja, di mana saja. Karena tidak ada kata berhenti untuk belajar. Inilah yang akan bisa membuat Anda berubah dari botol menjadi ember. Yang kedua, wadah atau kapasitas bicara tentang perasaan atau hati. Apa ini? Perasaan yang luas. Hati yang terbuka lebar. Pernah dengar nggak kata-kata gini? Hati yang seluas samudra. Weh, kayak lagu malah. Iya kan? Pernah kan dengar kata-kata gitu kan? Hati yang seluas samudra. Itu bukan hanya sekedar ungkapan, teman-teman. Itu penting. Kalau hati Anda luas, apapun masalah yang hadir tidak akan bisa mengusik Anda. Anda jadi orang nggak gampang baperan, nggak gampang down, nggak gampang nggak gampang. Oh kok saya ya, kok begini ya, wes macam-macam lah. Kalau hati Anda luas, itu nggak akan bisa mengusik Anda.
Makanya ada kata-kata kan, jagalah hatimu karena dari sanalah terpancar kehidupan. Benar nggak sih? Ya, jadi hati yang notabene menghasilkan perasaan, di samping pikiran harus dijaga, harus kita kelola dengan baik, perasaan kita juga harus kelola dengan benar. Yang dalam hal ini bicara masalah rasa. Dua-duanya ini teman-teman yang harus kita otak-atik. Kalau Anda mau dari botol berubah menjadi ember. Tapi sekali lagi ini pilihan. Kalau Anda nyaman dengan, ini bukan masalah benar salah loh teman-teman ya. Nggak salah kalau kapasitasmu botol, nggak salah. Cuman yang jadi pertanyaan atau yang bisa Anda jadikan permenungan adalah, apakah saya nyaman dengan kapasitas botol ini? Apakah dengan kapasitas botol ini mendekatkan saya pada impian-impian saya? Kalau jawabannya iya semua, ya wis gak usah repot-repot berubah jadi ember toh. Lah ngapain? Tapi kalau jawaban dari dua pertanyaan tadi jawabannya enggak, ya suka enggak suka, mau enggak mau, you harus merubah supaya jadi ember. Enggak mungkin dong Anda tetap melakukan hal yang sama, tapi pengen hasil yang berbeda. Itulah minta seenaknya sendiri. Benar enggak sih? Enggak mungkin kan kita seperti itu. Iya dirubah. Gitu. Ya, paham ya teman-teman ya? Jadi antara pikiran dan perasaan, inilah yang akan menentukan wadah atau kapasitas seseorang. Jadi dua variabel ini yang menentukan kapasitas. Ya, oke sampai sini dulu sebelum saya lanjut. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Kita santai saja ya. Kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, jelas. Oke, jelas atau belas? Oke, saya anggap jelas ya. Lanjut kalau gitu. Nah, oke. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau kita udah tahu nih konsep rezekian, caranya rezeki itu gimana Tuhan sediakan dan segala macam, apa sih sebenarnya wadah atau kapasitas itu? Sekarang pertanyaannya adalah gimana coach caranya untuk membuat jadi botol, jadi ember, karena saya udah capek nih botol terus, sudah bertahun-tahun kayak gini, baru malam ini nih tersadar, setelah nonton webinar ini nih saya sadar, saya nggak mau nih jadi botol terus gitu ya, saya mau jadi ember, gimana solusinya? Ini sekarang kita bahas ya. Jadi bagaimana cara memperbesar kapasitas Anda? Yang pertama, jadilah pribadi yang mau menerima, menghadapi, dan menyelesaikan masalah yang hadir. Ya, gini teman-teman, Anda setuju nggak dengan saya? Selama kita ini belum dipanggil pulang, selalu saja ada masalah-masalah yang hadir dalam hidup kita. Sampai sini dulu, Anda setuju nggak dengan statement ini? Setuju nggak? Selama kita belum dipanggil pulang, ya kan, selalu ada. Hah? Setuju, Coach. Setuju. Oke, ada chat masuk juga. Setuju. Artinya apa? Nggak ada orang yang nggak ada masalah. Jadi sudahlah, jangan terlalu lebay, gitu ya. Jangan playing victim, seolah-olah masalah Anda itu yang paling besar, gitu ya. Seolah-olah masalah yang hadir itu kok mengincar Anda, kok nggak datang dalam kehidupan orang lain. Sudahlah, gitu ya. Sudah bukan zamannya kita jadi drama queen, sudah bukan zamannya kita jadi drama king, gitu ya. Terlalu berlebihan menyikapi masalah yang hadir. Semua punya kok masalah. Semua ada masalah yang hadir. Mungkin berbeda-beda di aspeknya. Mungkin Anda punya masalah di bidang keuangan. Ada orang yang masalahnya di bidang kesehatan. Ada orang yang punya masalahnya di bidang relasi, rumah tangga, karier, bisnis. Tapi pada faktanya, ya masalah semua. Jadi gitu ya, paham ya? Nah, berarti kalau memang kita sudah menyadari selama kita belum dipanggil pulang selalu ada masalah yang hadir, gitu ya, ya sudah dong. Kembangkan sikap mental, diterima kalau Anda menghadapi suatu masalah. Terima, hadapi dalam tanda kutip dengan jantan gitu ya, dengan penuh bertanggung jawab. Selesaikan masalah yang hadir, jangan ditinggal, lari. Kalau Anda hobinya lari pagi, itu menyehatkan. Kalau kamu hobinya lari dari masalah, selesai hidupmu. Paham nggak sih sampai sini? Ada orang di luaran sana yang hobinya itu lari dari masalah, ada masalah disangkal, ada masalah ditolak, aku rapopo, aku nggak apa-apa. Selesai Anda. Gini loh teman-teman, ini konsep ya, ini konsep. Supaya dengan ini bisa membuka kesadaran Anda. Artinya begini, saat seseorang menghadapi masalah,
selalu ada dua yang dia lakukan. Dari pembahasan kita tadi, ada yang menghadapi. Kita cek skenario yang pertama, dihadapi. Berarti kalau orang ini memang sikap mentalnya bagus, attitude-nya bagus, karakternya bagus, ada masalah dihadapi mestinya. Ya, begitu dihadapi dengan segala upaya akhirnya selesai. Ya sudah selesai, benar nggak? Orang kedua, yang pakai skenario kedua, orang yang kalau ada masalah, dia tinggal lari dengan berbagai alasan, dengan berbagai pembenaran pokoknya. Akhirnya ditinggal lari. Teman-teman, orang yang seperti ini tetap saja dia harus mengeluarkan effort, dia harus mengeluarkan energi, dia harus mengeluarkan tenaga untuk lari dari masalah itu. Anda kira lari dari masalah nggak butuh energi? Anda kira lari dari masalah nggak butuh upaya? Butuh kan? Untuk selalu menghindar itu butuh upaya loh teman-teman. Benar nggak? Ya, dia berlari sana, berlari sini, intinya menghindari masalah itu. Toh, ujung-ujungnya masalah itu harus diselesaikan. Berarti orang yang suka lari dari masalah ini, kalau dia peka, kalau dia cerdas otaknya, gitu ya, dia sadar kok. Kalau dia lari dari masalah, dia 2 kali kerja. Betul tidak? Kerja pertama untuk menghindar, itu pun sudah menguras energi, sehingga kerjaannya nggak karu-karuan pasti, mentalnya acak-acakan pasti. Ya, energi kedua adalah dia pakai untuk masalah tetap harus diselesaikan. Toh nanti di suatu titik, dia sudah nggak bisa lari lagi kok dari masalah itu. Dia akan terpojok, dia harus menyelesaikan itu. Kan konyol maksud saya. Dia harus melakukan 2 kali kerja. Pertama untuk menghindar, kedua toh tetap saja untuk menyelesaikan masalah itu. Berarti kalau Anda bijak, kalau otakmu bening, lalu ngapain 2 kali kerja? Hadapi dong. Ingat teman-teman, Anda jangan berpikir ya, Anda dengan menghindar masalah bisa selesai dengan sendirinya. Dari Hong Kong kamu punya pemikiran kayak gitu. Nggak ada cerita, masalah yang nggak kamu selesaikan sampai kapanpun itu akan mengejar kamu. Kayak slide ini loh, semakin besar, jadi monster buat hidup Anda, semakin mencengkeram hidup Anda. Anda kira dengan berlari bisa menyelesaikan masalah, Anda kira waktu bisa menyelesaikan segala-galanya. Kakak nonton sinetron toh. Paham nggak sih maksud saya? Nggak ada cerita. Tetap butuh intervensi dari Anda untuk menyelesaikan masalah itu. Berani berbuat, beranilah bertanggung jawab. Ambil 100% tanggung jawab atas hidup Anda. Itu loh maksudnya 100% responsibility itu. Paham nggak sih sampai sini? Oke? Jadi tanamkan ini dalam pola pikir Anda. Ini menyangkut pola pikir kan? Betul nggak? Ini akan bisa memperbesar kapasitasmu. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya nanya dulu deh ke teman-teman. Kita menyamakan persepsi dulu, ya. Menurut Anda gitu ya, kehidupan ini menghadirkan masalah buat Anda. Tujuannya apa sih? Boleh nggak saya dibantu? Tujuannya apa? Kehidupan ini menghadirkan masalah dalam kehidupan Anda, menghadirkan masalah dalam kehidupan seseorang. Tujuannya apa? Apa? Supaya kita semakin kuat. Supaya semakin kuat. Oke, kita tampung dulu. Tadi yang satunya siapa mau jawab? Ini ada yang chat untuk naik level dan semakin kokoh. Yes. Siapa lagi? Yang lain mana nih? Supaya naik kelas. Oke, yes. Ada lagi? Ada yang lain? Terwakili? Oke. Berarti teman-teman, kalau Anda memiliki persepsi seperti itu, artinya masalah yang hadir dalam kehidupan kita kan untuk membuat kita semakin kokoh, semakin kuat, naik kelas, breakthrough, next level, apapun lah bahasa Anda. Tapi intinya kan satu, demi kebaikan kita dan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi. Artinya, tanpa sadar, masalah yang bisa Anda selesaikan dengan baik, itu akan memperbesar wadah Anda. So, kalau kita sudah tahu itu, berarti sudah nggak ada alasan lagi bagi Anda kalau ada masalah ditinggal lari. Paham? Nah, kalau Anda dikasih masalah, kamu tinggal lari, terus kamu kapan berubah jadi embere? Sama dong dengan anak-anak kita, putra-putri kita, Anda yang sudah punya putra-putri, atau Anda dulu pernah sekolah kan? Setiap kita mau naik kelas, lalu dikasih ujian. Lah Anda setiap ujian bolos, gak masuk dengan berbagai alasan. Terus kapan lu mau naik kelas?
yo remedi terus toh hidupmu. Yo ruwet terus toh hidupmu. Yo ojo ngomel lek hidupmu ruwet. Lah attitude-mu kayak gitu. Ini bukan Anda loh ya, orang di luaran sana. Gitu. Paham ya? Jadi kenapa dengan menerima, menghadapi dan menyelesaikan masalah bisa memperbesar wadah? Ya karena masalah yang berhasil, kuncinya ini loh ya, yang berhasil kita selesaikan pasti memperbesar kapasitasmu. Itu pasti. Karena polanya kehidupan seperti itu. Makanya tadi Anda bisa jawab, untuk naik kelas, lebih kokoh. Naik kelas itu kan bicara kapasitas. Breakthrough itu kan bicara kapasitas. Kayak gitu. Ya. Jadi Anda sekarang sudah paham gitu ya. Berarti saat ini apapun masalah Anda, tantangan yang Anda hadapi, pergumulan apapun, terima. Jangan sok-sokan gitu ya. Aku kuat, aku nggak masalah. Aku terima dulu masalah, iya, aku capek nih, aku nggak apa-apa, diterima. Setelah itu dihadapi, diselesaikan perlahan. Kayak gitu. Ya, itu yang akan bisa memperbesar kapasitas Anda. Oke? Yang berikutnya, bagaimana cara untuk memperbesar kapasitas supaya dari botol bisa jadi ember yang gede? Yang kedua, terus-meneruslah menambah dan mengembangkan nilai diri. Apa sih yang perlu kita tambah? Apa sih nilai yang perlu kita kembangkan? Yang pertama, knowledge. Pengetahuan, wawasan. Ini harus berkembang, teman-teman. Ini bicara tentang pola pikir juga. Benar nggak sih? Pengetahuan, wawasan. Dengan Anda open-minded, pasti knowledge-mu berkembang. Orang yang selalu membuka diri, mau merendahkan hati, untuk selalu mau belajar hal-hal yang baru, gitu ya, menerima dengan baik informasi, mempelajari informasi, data-data baru, pasti knowledge-nya, wawasannya akan berkembang. Dia akan bisa kalau ngobrol sama orang enak, gitu ya, berkomunikasi, bersosialisasinya enak, melihat peluang usaha bisa dengan lebih luas. Kenapa? Karena wawasannya luas, pengetahuannya banyak. Secara tidak langsung, Anda dengan mengembangkan dan menambah knowledge, tanpa Anda sadari, kapasitasmu mulai bertumbuh, kapasitasmu mulai berkembang. Paham? Apalagi yang perlu kita kembangkan atau kita tambah nilainya di samping knowledge? Skill, keahlian. Skill di sini bicara tentang 2 poin, hard skill dan soft skill. Anda nggak bisa cuma salah satu doang gitu ya. Hard skill adalah masalah-masalah skill yang berhubungan dengan teknis, ya. Cara persuasi itu hard skill, handle objection itu gampangannya ya, itu hard skill, leadership itu hard skill. Soft skill itu apa? Soft skill itu gampangannya Anda mengolah pikir dan mengolah rasa. Bagaimana saat misalkan Anda ditolak, bagaimana Anda bisa memanage mental Anda supaya bisa bangkit lagi. Bagaimana Anda bisa menjadi pribadi yang selalu termotivasi mengejar impian-impian Anda. Itu soft skill. Itu perlu juga kita kembangkan dengan sengaja. Menambah dengan sengaja. Lewat apa? Ya kayak gini-gini ini teman-teman. Hadir training, ikut webinar, baca buku, ya seperti itu. Terus kamu nggak ngapa-ngapain, kepingin skillmu langsung berkembang. Yuk, situ sehat. Training nggak mau, ya kan? Belajar nggak mau, ya kan? Lihat YouTube wes sing ono pembelajaran zaman sekarang apa sih susahnya kita belajar sesuatu yang baru gitu ya. Training di kantor nggak mau datang gitu ya, meeting nggak pernah datang. Terus Anda pengen ujuk-ujuk knowledge Anda berkembang, skill Anda bertambah dengan sendirinya. Situ sehat. Betul nggak sih? Nggak ada cerita teman-teman. Ya, ini harus dengan sengaja kita upayakan kalau Anda itu tadi mau dari botol jadi ember. Ya memang nggak menyenangkan, ya memang itu yang Anda harus lakukan gitu. Ya itu harga yang Anda harus bayar. Nggak bisa dong, sekali lagi Anda mau hasilnya, nggak mau prosesnya. Itu lah karepmu tuh. Ya, terus apa lagi yang perlu kita kembangkan? Attitude, karakter. Sebagus-bagusnya knowledge Anda, sekeren-kerennya skill Anda, wah Anda menguasai segala macam. Kalau attitude-mu nggak baik, nggak akan bisa bertahan lama itu bisnis, nggak akan bisa bertahan lama itu profesi yang Anda geluti. Anda setuju nggak dengan statement itu? Bahwa attitude ini segala-galanya. Yang setuju chat deh. Siapa? Saya. Ayo. Siapa yang setuju?
Percuma wawasanmu luas, kamu orangnya pinter, thank you Mbak, teman-teman yang merespon. Skillmu luar biasa, gelarmu sampai jelentrean bahasa Rusianya, tapi attitude-mu jelek, karaktermu jelek, nggak panjang. Betul nggak? Jadi attitude ini juga bicara tentang memperbesar wadah atau kapasitas. Attitude ini bicara tentang rasa di hati. Meluaskan hati, itu membuat attitude kita menjadi pribadi yang lebih baik. Contohnya misalkan mengembangkan rasa toleransi, rasa mengasihi, betul? Itu kan attitude, karakter kan. Ya, menjadi pribadi yang mudah bersyukur, menjadi pribadi yang bisa berserah secara total, misalkan menjadi pribadi yang tekun, pribadi yang ulet, itu kan attitude, itu kan soft skill. Dengan Anda dengan sengaja mengembangkan itu, tanpa Anda sadari, otomatis, kata kuncinya ya, otomatis kapasitasmu pasti naik. Cukup jelas ya? Terus, apalagi yang perlu kita kembangkan? Experience, pengalaman. Perkaya pengalaman Anda, perbanyak pengalaman Anda, apapun profesi dan pekerjaan Anda. Flying watch, jam terbang. Ya. Apapun bidang Anda, jam terbang itu porsinya menentukan cukup besar keberhasilan seseorang. Betul ya? Jadi artinya apa? Jangan takut mencoba, just do it. Jangan kakek pikir, melangkah saja untuk memperkaya apa? Memperkaya pengalaman. Terus kalau nggak kamu coba, lu bisa tahu hasilnya dari mana, Ferguson? Ngerti nggak sih? Iya kan? Kalau Anda nggak mencoba, terus kamu dapat experience dari mana? Kalau ini takut, itu takut. Iya nanti kalau saya berhasil. Iya kalau saya buka bisnis berhasil. Iya kalau saya pindah pekerjaan berhasil. Iya kalau saya buka menambah pekerjaan ini. Kalau enggak, terus lu nggak coba, dari mana lu bisa tahu hasilnya? Dari mana pengalamanmu bisa terbangun kalau kamu nggak pernah eksekusi? Takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu, cemas ini, cemas itu. Maksud lu apa? Sudah mulai banyak yang tersinggung, nggak boleh chat nggak yang tersinggung. Chat aja ke saya gitu. Siapa yang tersinggung? Nggak bisa dong teman-teman. Bisa paham ya? Jangan seperti anak kecil lah. Minta enak itu, ya kan? Mau hasilnya sekali lagi, nggak mau prosesnya. Sudahlah, buang jauh-jauh pemikiran kayak gitu. Nggak bakalan bisa. Oke, itu ya. Knowledge, skill. Oh, ada yang tersinggung nih, ngetik chat gitu. Oh, enggak ya gitu. Oh, Pak Rudi, saya syukur disinggung dengan elegan ya, Pak. Oke, keren ya. Ini cara kedua ya. Jadi selalu berpikirlah untuk selalu upgrade skill, upgrade knowledge. Makanya teman-teman yang bergabung di grup komunitas, saya selalu mengingatkan itu toh, upgrade skillmu. Jangan merasa aku sudah tahu semuanya, aku sudah bisa semuanya. Alah, selesai Anda. Coba entah kalau nggak percaya. Masih kurang menderitakah kehidupan Anda dengan memegang karakter yang seperti itu? Sampai berapa lama Anda tahan kuat memegang karakter seperti itu? 1 tahun lagi masih kuat? 2 tahun? 3 tahun? Ya cobain aja. Paham ya? Oke, lanjut. Kalau ada yang ditanyakan, tanya ya teman-teman ya. Udah santai aja malam ini. Kita menikmati malam minggu bersama. Gitu ya. Bagaimana cara memperbesar kapasitas yang ketiga? Yang ketiga, membuat pikiran dan perasaan menjadi selaras. Ya, karena ingat kan tadi kapasitas atau wadah itu bicara tentang pikiran dan perasaan. Berarti untuk memperbesar kapasitas, pikiran dan perasaan harus dibuat selaras. Artinya apa, Coach? Gini loh. Banyak orang yang seperti ini, teman-teman. Nggak tahu Anda ngalami juga apa enggak, atau Anda mungkin pernah tahu nih orang-orang kayak gitu. Dia secara sadar, aku pengen sukses, aku pengen berhasil, aku pengen omsetnya sekian, aku pengen punya bisnis, bla bla bla. Aku pengen meniti karir seperti ini. Wis apapun lah keinginan-keinginan. Itu pikirannya, punya pikiran kayak gitu. Tapi perasaannya dia, aku bisa enggak ya? Mampu enggak ya? Kayaknya kok nggak mungkin ya. Pertanyaan saya, orang yang seperti itu, menurut Anda, analisa Anda, bisa nggak sih mencapai apa yang dia tadi ungkapkan itu? Menurut Anda bisa nggak? Saya minum sebentar ya. Ayo chat atau open mic, silakan. Bisa nggak? Kayaknya nggak bisa, Coach.
Nggak bisa, oke. Kayak orang ngegas sama tapi handbrake ya. Oke, ngegas sama ngerem gitu ya. Ada yang ngegas, ada yang Iya, ngerem gitu ya Pak ya. iya, Jadi iya, nggak nyampe-nyampe ya. Oke. iya benar. Siapa lagi punya pendapat lain? Ayo, mosok saya cuma webinar sama Pak Rudi tok ini. Ayo, saya ingin sukses, saya ingin punya kantor yang besar, omsetnya sekian, saya pengen tim saya berkembang, saya ingin itu pikirannya, tapi perasaannya kayaknya saya nggak bisa deh, kayaknya saya nggak mampu deh, berat deh kalau kayak seperti itu. Bisa nggak? Menurut Anda bisa nggak? Nah, saya masih sering demikian. Nah, diberesin Pak itu Pak. Ayo, bisa nggak teman-teman kalau seperti itu? Maaf, programming tapi nggak sampai ke hati. Yes, seringkali itu ya. Jadi kalau Anda hanya punya pemikiran seperti itu, tapi perasaannya nggak seperti itu, artinya nggak selaras. Bahasa sehari-harinya terjadi apa? Terjadi konflik batin, teman-teman. Ya, pikiran mau kemana, perasaan kemana, nggak sinkron, nggak selaras bahasanya. Alhasil apa? Energi Anda terkuras untuk menyelesaikan konflik batin Anda sendiri, sehingga upaya Anda untuk mewujudkan mimpi-mimpi Anda, keinginan-keinginan Anda akan terbengkalai. Fokus energi Anda akan pakai untuk menyelesaikan konflik intern Anda itu. Jadi energi Anda untuk mewujudkan impian itu nggak utuh, nggak bulat gitu, nggak bisa fokus karena hambatannya banyak. Yang notabene itu berasal dari mana? Dari hati, dari perasaan. Ada orang yang punya keinginan, aku tahun depan aku pengen punya bisnis A, B, C, D, E, tapi perasaannya kayaknya saya nggak mampu deh, saya nggak layak seperti itu. Kalau orang lain bisa, kalau saya nggak. Ada perasaan nggak layak, perasaan nggak pantas, ada rasa bersalah, wis macam-macam. Ya nggak bakalan bisa, teman-teman. Ya tetap aja botol terus. Paham ya? Jadi bagaimana kita bisa menyelaraskan pikiran dan perasaan ini menjadi sangat penting untuk merubah dari botol menjadi ember. Karena kalau ini nggak selaras, Anda konflik terus. Mau melakukan ini, ada saja hambatannya. Mau melakukan ini, ada saja hambatannya. Seperti tadi yang disampaikan Pak Rudi, Anda ngegas, kayak ada bagian diri Anda yang ngerem. Terus kapan sampainya? Paham ya dengan analogi itu ya? So, gimana dong Coach caranya membuat pikiran dan perasaan kita selaras? Caranya simple sebetulnya. Caranya ini teman-teman. Saya share ke Anda deh. Bersihkan pikiran dan perasaan Anda secara rutin. Supaya sinkron. Kalau enggak gitu terus. Dibersihkan dari apa, Coach? Dibersihkan dari emosi-emosi negatif yang terpendam. Dari perasaan-perasaan misalkan perasaan malu, ya kan? Perasaan kecewa, kesedihan mendalam, penyesalan-penyesalan akan masa lalu, luka-luka batin Anda, kepahitan-kepahitan Anda. Itu loh yang membuat perasaan Anda nggak sinkron sama pikiran. By the way, teman-teman, kalau terjadi konflik ya antara pikiran dan perasaan, sebelum saya bahas, saya nanya dulu ke Anda. Kalau pikiran dan perasaan konflik, sepengetahuan Anda atau dari pengalaman Anda, yang menang pikiran apa perasaan? Boleh nggak saya dibantu? Pikiran. Oke, kita tampung ya pikiran. Pikiran ini bicara tentang logika. Perasaan bicara tentang emosi. Tak kasih clue. Kalau seseorang konflik nih ya, nggak selaras nih pikiran sama perasaan, yang menang yang mana? Pikiran, perasaan, perasaan, oke, perasaan, Pak Tri, oke. Siapa lagi? Perasaan, oke. Ada yang lain? Hampir semua Anda rata-rata di perasaan, betul? Yes, teman-teman. Benar banget. Kalau terjadi konflik antara logika dan perasaan, logika dengan emosi, yang menang pasti emosi. Paham nggak? Logika akan kalah oleh perasaan ini. Contoh deh, contoh misal, contoh paling gampang yang dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Anda sebagai orang tua, jengkel banget nih sama anak, gara-gara entah gimana, entah Anda ini capek, banyak kerjaan, banyak urusan, tiba-tiba dipicu nih sama kelakuan anak Anda yang mungkin menurut Anda nggak bagus, gitu. Sehingga Anda marah, bentak dia sampai habis-habisan. Ya. Begitu Anda sadar,
Anda sadar, loh, aku kok bisa seperti itu ya? Aku kok sejahat itu ya mengucapkan kata-kata ini? Pernah nggak? Ada yang ngalami kayak gitu nggak? Ada nggak? Akhirnya Anda menyesal. Pernah nggak Anda ngalami kayak gitu? Ya, siap. Yes. Paham ya? Artinya di saat perasaan Anda berkonflik dengan logika, Anda tahu kok mestinya nggak boleh bentak seperti itu. Tapi karena perasaan emosi Anda terpicu dengan tingkah laku anak Anda, sehingga perasaan juga mengambil alih, bentrok, brek seperti ini, yang menang selalu emosi. Yang Anda eksekusi selalu perasaan. Paham nggak? Ini juga menjelaskan teman-teman, kalau kita tarik lebih jauh lagi, gitu ya. Orang jatuh cinta itu kasusnya kayak gini. Paham nggak? Ya. Anda nggak bisa ngomongi orang yang lagi jatuh cinta. Anda pernah dong jatuh cinta? Makanya sampai ada istilah ya. Orang jatuh cinta itu seolah-olah dunia milik mereka berdua, yang lain ngontrak. Paham ya? Jadi Anda udah diomongin, jangan dengan si A itu begini-begini. Logikanya dia udah nggak jalan. Karena begitu bentrok logika sama rasa cinta, yang menang itu rasa cinta kok. Begitu menikah gitu, kataraknya sembuh gitu, kelihatan aslinya. Bercanda ya. Jadi poin saya adalah kalau pikiran dan perasaan ini bentrok, yang menang perasaan. Sama. Secara pikiran kamu mau sukses, mau jadi marketing yang handal, mau punya bisnis yang ini. Tapi kalau ada rasa nggak nyaman, rasa nggak layak, rasa nggak mampu, aku ini nggak bisa, banyak kesedihan mendalam di situ, banyak beban-beban luka-luka di sana. Yang dieksekusi, yang dirasa. Ini menjawab kenapa ada orang-orang yang seolah-olah dia sudah melakukan apapun, dia sudah pokoknya apa yang harus dilakukan sudah dilakukan gitu ya. Dia sudah memikirkan ini itu, tapi tetap aja nggak bisa mencapai. Jangan-jangan nggak sinkron. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, Siap. bagaimana caranya untuk membuat sinkron? Ya ini dibersihkan. Dari emosi-emosi negatif, dari belief-belief negatif yang sudah nggak relevan lagi, diberesin teman-teman. Untuk ini dibutuhkan memang waktu, dibutuhkan proses. Untuk apa? Proses masuk ke dalam introspeksi diri. Makanya belakangan ini saya sering broadcast kan di grup, saya kasih hashtag self reminder, introspeksi diri, karena ini hanya bisa dicapai kalau Anda mau merendahkan hati masuk ke dalam. Di saat tidak ada jalan keluar, masuklah ke dalam, carilah jalan ke dalam, karena di situ solusi bersemayam. Paham? Rasa ini nggak bisa gini loh. Kalau pikiran Anda A, rasa Anda B, yang menang B kan. Berarti rasa ini yang dieksekusi. Supaya sinkron, rasa ini dibereskan dulu dari rasa-rasa itu tadi. Perasaan malu, tidak pantas, kecewaan mendalam, benci, iri, dendam yang tidak bisa Anda lepaskan. Itu ganggu pikiranmu. Sehingga perasaanmu ini mengintervensi pikiran yang sudah benar. Alhasil pikirannya malah kalah. Yang menang perasaanmu, yang menang selalu di hatimu. Makanya kayak tadi di awal saya ngomong, jagalah hatimu karena dari sanalah terpancar kehidupan. Lah kalau hatimu ruwet, hatimu banyak sampah, yang terpancar ya sampah. Kalau yang terpancar sampah, yang hadir dalam hidupmu ya sampah. Kayak gitu kok urut-urutannya. Kalau sampah semua, ya kita nggak bisa memperbesar wadah. Makanya proses-proses terapi itu diperlukan, konseling itu diperlukan, ikut training itu perlu. Ini adalah salah satu upaya saya dan Anda untuk membersihkan pikiran dan perasaan. Anda paham kan ya sampai sini ya, teman-teman? Jangan Anda ngomong, sebentar saya mute dulu ya, supaya nggak ganggu. Boleh nggak mic-nya di off-kan dulu? Ini siapa nih ya? Sebentar saya off-kan dari sini deh, supaya nggak mengganggu ya. Oke, ya. Jadi ya harus Anda dengan sengaja untuk melakukan proses ini gitu. Kata kuncinya apa teman-teman? Rutin. Nggak bisa Anda terapi cuma sekali, ikut training sekali mengharapkan perubahan selamanya. Nggak masuk akal dong. Analoginya begini loh. Masa iya sih Anda pengennya itu mandi sekali, setelah itu sampai dipanggil pulang nggak perlu mandi-mandi lagi, bersih terus. Memang bisa seperti itu.
Atau analoginya, Anda makan sekali, terus berharap kenyang selamanya sampai dipanggil pulang untuk menghemat pengeluaran gitu ya. Makan sekali, kenyangnya selama-lamanya. Itu karepmu sih. Tapi nggak bisa seperti itu. Makanya di sini saya berikan tulisan, bersihkan pikiran dan perasaan. Kata kuncinya rutin. Pembersihan pikiran dan perasaan ini adalah proyek seumur hidup. Terapi yang kita lakukan itu terus nggak bisa. Saya sudah terapi coach berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Iya, memang mungkin 2 tahun yang lalu Anda sudah dibersihkan pikiran dan perasaan Anda. Memang mungkin skenario pertama sudah bersih. Tapi setelah Anda dibersihkan, 2 tahun kemarin sampai detik ini, Anda kan tetap beraktivitas, Anda tetap bersinggungan dengan orang lain, di mana notabene itu bisa menimbulkan luka-luka baru. Iya apa iya? Bisa menimbulkan goresan-goresan lagi di perasaan Anda. Kecuali Anda itu begawan, Anda itu mau jadi orang suci, hidup di hutan, di goa, nggak ketemu orang, mungkin bisa. Diterapi sekali, bersih selama-lamanya. Bisa. Anda kan tidak berhubungan dengan orang, tapi selama Anda berinteraksi sosial dengan manusia, apalagi di zaman sekarang kepribadian orang itu aneh-aneh, unik-unik, luar biasa, pertanyaan saya, tolong saya dibantu. Bisa tergores lagi nggak perasaan Anda? Bisa kotor lagi nggak perasaan Anda? Tolong deh saya dibantu jawab. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Jadi jangan ngomong ya, saya sudah terapi, coach, saya sudah konseling 3 tahun yang lalu. Paham nggak sih? Iya kalau bersih. Apalagi kalau waktu itu nggak bersih, tambah kotor lagi kan sekarang. Paham nggak ya maksud saya ya? Jadi sekali lagi pembersihan pikiran dan perasaan ini rutin teman-teman, kayak Anda mandi wis, kayak Anda makan, kayak gitu. Kalau memang Anda mau berubah, ya ini harga yang Anda harus bayar, ya ini yang Anda harus lakukan, nggak ada cara lain. Paham ya? Pertanyaan saya berikutnya. Kenapa di semua aspek kehidupan, di semua bidang pekerjaan, apapun bisnisnya, apapun pekerjaannya, kenapa jumlah orang yang sukses selalu lebih sedikit? Selalu terjadi hukum piramida. Semakin tinggi tingkatan profesi, semakin tinggi tingkatan penghasilan, kalau kita mau ngomong penghasilan, semakin tinggi jabatan, selalu berlaku hukum piramid. Yang di atas selalu lebih sedikit. Artinya, jumlah orang yang sukses selalu lebih sedikit daripada jumlah orang yang gagal. Menurut Anda, kenapa? Ada yang bisa bantu saya nggak? Mungkin karena nggak semua orang mau bertumbuh dan belajar ya, Coach. Nggak semua orang mau bertumbuh dan belajar, oke. Mungkin karena tidak semua orang mau rutinitas, bersihkan pikiran dan perasaan. Oke, good. Ya. Apalagi? Ada yang lain? Kenapa di semua bidang selalu jumlah orang yang sukses selalu lebih sedikit daripada yang gagal? Atau kalau Anda mau melabeli, selalu lebih banyak yang selalu sedikit orang yang sukses dibandingkan orang yang nggak sukses. Kenapa? Ada jawaban lain nggak? Mungkin juga dia mungkin merasa udah cukup, tapi sebetulnya belum cukup. Oke, masuk akal, betul Pak. Ya, dia kerasanya, wah hidupnya sudah cukup gitu ya, udah baik-baik saja. Ternyata enggak gitu ya. Oke, masuk akal, make sense. Enggak semua orang mau bayar harganya, Pak Rudi. Oke, ada yang lain? Ada jawaban yang lain? Terwakili? Oke. Kalau ada pendapat, chat ya. Saya rangkum ya, dari jawaban teman-teman tadi, kesimpulannya cuma satu. Kenapa banyak orang yang sukses selalu lebih sedikit daripada orang yang gagal? Karena tidak semua orang mau bayar harganya. Betul nggak? Dari jawaban teman-teman tadi, itu sebenarnya kan harga yang teman-teman harus bayar. Tadi ada yang ngomong, nggak semua orang mau membersihkan pikiran dan perasaannya secara rutin. Yes, benar. Itu kan harga yang harus dibayar. Nggak semua orang mau belajar. Iya, itu harga yang harus dibayar. Nggak semua orang mau bayar itu, teman-teman. Diomongin seperti ini saja, cek angele harus melakukan terapi, membersihkan pikiran, perasaan. Anda lihat orang-orang seperti itu?
ya nggak layak, hidupnya nggak kemana-mana. Di tingkatan piramida, orang seperti itu selalu ada di bawah. Karena attitude-nya seperti itu. Dia nggak mau bayar harga, dia maunya gratis, tapi hasilnya banyak. Jangan mimpi. Nggak ada makan siang gratis kan. Lu nggak mau bayar, tapi mau dapat sesuatu. Dari Hong Kong Anda mau hidup kayak gitu. Nggak mau membersihkan pikiran dan perasaan, mau tiba-tiba dari botol jadi ember. Kalau Anda bisa, saya tolong dong diajari. Paham? Ya, mulai dari sekarang sampai seterusnya, teman-teman, tanamkan ini dalam pikiran Anda, bahwa selalu ada harga yang Anda harus bayar untuk mendapatkan sesuatu. Salah satunya, ya ini, membersihkan dari luka-luka batin. Anda bisa melepaskan pemaafan kepada orang yang bersalah kepada Anda, menyelesaikan masa lalu Anda. Masa lalu emang nggak bisa dirubah. Saya juga meyakini itu, menyetujui itu, karena sudah terjadi. Tapi ikatan-ikatan, memori-memori negatif yang nyangkut di masa lalu, itu yang harus diselesaikan. Kalau enggak, ini yang membuat nggak sinkron. Anda mau maju, ditarik balik ke masa lalu yang belum selesai. Banyak penyesalan-penyesalan di situ, banyak kesedihan mendalam di situ, banyak rasa bersalah di situ yang belum Anda selesaikan, banyak kekecewaan-kekecewaan di situ, banyak sakit-sakit di situ yang belum Anda selesaikan. Itu loh yang buat tidak sinkron. Selama rasa-rasa itu nggak Anda selesaikan, selama itu pula sulit untuk mensinkronkan pikiran dan perasaan. Selama ini nggak sinkron, selama itu pula sulit kapasitas Anda untuk berubah menjadi besar. Itu runtutannya, teman-teman. Paham? Jadi, sekali lagi, kalau Anda mau sinkron, bersihkan pikiran, perasaan Anda secara rutin. Terapi salah satu tools untuk membersihkan pikiran dan perasaan. Oke, lanjut ya. Sebelum saya lanjut, saya nanya deh ke Anda, untuk feedback saya ya. Siapa yang sampai di titik ini, Anda belajar banyak? Siapa? Boleh nggak chat? Sampai di titik sekarang ini, Anda belajar banyak hal. Anda dapat pemahaman-pemahaman baru siapa? Jujur saja. Kalau nggak apa-apa. Gitu. Saya cuma pengen dapat feedback aja. Oke, thank you. Oke, thank you. Saya senang kalau yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Kayak gitu, ya. Oke, kalau memang Anda belajar banyak, yuk kita lanjut. Nggak apa-apa ya, kita sampai jam 9 kira-kira nggak apa-apa kah? Atau terlalu malam? Jam 9 nggak masalah ya? Oke, kalau nggak jawab berarti nggak masalah, gitu aja. Oke, bersihkan pikiran dan perasaan secara rutin. Lanjut ya. Nah, kenapa kok ini penting? Selain bisa membuat sinkron, penjelasannya begini. Pikiran dan perasaan yang bersih, di samping membuat itu nantinya bisa sinkron, akan membuat apa? Banyak ide-ide baru akan bermunculan, teman-teman. Pemahaman-pemahaman baru yang dulunya Anda nggak paham, jadi paham. Oh, ternyata salahku di sini. Oh, ini toh yang harus saya tambahkan. Oh, ini toh yang saya harus upgrade. Itu loh, teman-teman. Itu pemahaman baru. Kesadaran baru juga akan muncul. Oh, saya harus begini. Ini yang saya harus lakukan, bla bla. Itu akan muncul. Nah, selama ini nggak muncul, kok bisa nggak muncul, Coach? Kenapa? Ya karena ketumpuk sama sampah-sampah emosi tadi itu loh. Rasa malu, perasaan tidak layak, tidak pantas, rasa bersalah, luka-lukamu, kepahitanmu, dendammu, penyesalanmu, kesedihanmu yang tidak kamu selesaikan, itu kan sampah, teman-teman. Sampah emosi ini menutupi ide-ide Anda, pemahaman-pemahaman Anda. Sehingga perasaan Anda, yaitu tadi, nggak bisa memunculkan ide-ide baru, kreativitas Anda nggak akan muncul selama itunya nggak diberesin, nggak dibersihkan. Bonusnya apa biasanya? Nanti Anda akan menjadi pribadi yang peka terhadap tuntunan ilahi. Anda bisa tahu, oh ini ya, saya harus ke sini, saya harus ke sini. Bahasa gampangnya, intuisi Anda nanti juga akan muncul kalau Anda rutin membersihkan itu. Oke, bukankah itu nyaman banget, teman-teman? Ya, karena dalam bidang apapun, di samping logika, kita juga perlu intuisi loh. Betul tidak?
untuk mengeksekusi keputusan, terutama keputusan-keputusan yang besar kayak gitu. Kita nggak melulu hanya mengandalkan logika gitu ya. Kita dituntut juga untuk memakai intuisi. Nah, intuisi ini akan muncul juga kalau pembersihan itu Anda lakukan secara rutin kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau Anda minum pakai gelas tuh ya, pakai gelas untuk minum kopi, Anda tuangin kopi diminum, puluhan tahun nggak pernah dibersihkan. Gelas itu pasti, cangkir itu pasti ada kerak-keraknya, betul nggak? Mengeras, nggak pernah kamu bersihkan, sehingga kotor gitu loh. Sama dengan mental seseorang, dengan pikiran dan perasaan seseorang. Puluhan tahun ini nggak pernah diterapi, puluhan tahun nggak pernah dibersihkan, yo layak dong. Kalau kita nggak bisa, kok aku nggak kreatif ya? Kayaknya aku nggak bisa berpikir jauh deh gitu. Kok kayaknya aku nggak bisa memunculkan ide-ide yang cemerlang kayak si A, si B, si C. Ya bisa jadi sampah kita sudah overload tuh, waktunya untuk dibersih-bersihkan. Kayak gitu. Nah, kalau sampah-sampah itu dibersihkan otomatis yang di bawah ini akan naik toh, ide-idenya keluar, pemahaman, kesadaran, Anda intuisi muncul. Sehingga apa? Dengan sendirinya membuat rezeki Anda datang dengan lebih lancar dan lebih berlimpah. Itu pasti dong. Kalau Anda punya ide-ide baru dalam bisnis, dalam pekerjaan Anda, kreativitas Anda bisa tahu kompetitor harusnya seperti ini, bla bla bla. Yuk pasti toh rezekimu kan akan bertambah. Tanpa Anda sadari, ini kan memperbesar wadah rezeki. Paham maksud saya? Ya, jadi dengan hanya membersihkan secara rutin pikiran dan perasaan Anda, itu otomatis memperbesar wadah Anda. Bisa dari botol menjadi ember. Kayak gitu. Ini pentingnya kita membersihkan ini, teman-teman. Kata kuncinya apa? Rutin. Enggak bisa cuma sekali. Sudahlah, jangan seperti anak kecil ya. Anda kayak tadi saya sampaikan, makan sekali maunya kenyang terus, mandi sekali mau bersih terus, ya nggak mungkin lah. Anda sudah dewasa, Anda sudah pemilik bisnis, Anda profesional, Anda bekerja, buang deh jauh-jauh pemikiran kayak gitu. Nggak ada baik-baiknya pikiran kayak gitu. Ya, oke, lanjut ya. Ini statement yang saya suka, sering saya bawakan di training-training saya gitu ya. Untuk sebagai self reminder buat saya juga, self reminder buat teman-teman. Apakah mungkin sih kita bisa terbang tinggi saat pundak terbebani dengan banyak trauma masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan? Nggak mungkin kan? Bagaimana Anda bisa terbang ke atas kalau pundak Anda ini banyak beban? Ikatan-ikatan emosi di masa lalu itu banyak. Ya kayak tadi lah, rasa bersalah, ini bla bla bla. Itu harus dibereskan, teman-teman. Ini termasuk step nomor 1 tadi. Diterima, dihadapi, diselesaikan. Jangan Anda pendem, nggak diselesaikan terus Anda ngomong aku nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Tapi hasilnya kehidupanmu carut marut. Semua itu dilihat dari buahnya kok. Anda boleh ngomong ke saya gitu ya, aku nggak popo, aku rapopo, hidupku. Kita cuma ngelihat buahnya kok. Kalau kehidupanmu ruwet gitu ya, pasti di dalammu ruwet. Gitu loh. Karena apa yang ada di luar adalah refleksi apa yang ada di dalam. Anda boleh membohongi orang lain gitu ya, tapi Anda nggak bisa membohongi diri Anda sendiri sebetulnya. Ya, kalau Anda ngomong hidup Anda baik-baik saja, nggak ada masalah, bla bla bla, masa lalu saya sudah selesai, tapi kenyataannya realitamu banyak aspek kehidupanmu yang carut marut, itu artinya hidupmu nggak baik-baik saja. Ada masalah antara pikiran dan perasaan yang nggak sinkron. Ada ikatan-ikatan di masa lalu yang belum selesai, yang kamu tinggal, yang kamu pendem karena itu menyakitkan, dan kamu mengingkari itu. Itu saja. Paham nggak sampai sini? Anda ngomong apapun, kita bisa melihat orang itu dari buahnya. Kalau buahnya busuk, pasti ada akar yang salah di situ. Terus Anda masih ada orang yang gitu kan, pakai topeng, rupa-rupa topeng gitu ya, supaya kelihatan seperti superwoman, superman, nggak ada masalah gitu ya, padahal masalahnya banyak banget. Capek kan hidup kayak gitu. Seperti langkah nomor 1 tadi kan, terima, hadapi, selesaikan. Kalau enggak, beban ini berat, semakin berat. Kamu semakin berat, semakin nggak bisa terbang tinggi. Terus buat apa hidup kayak gitu? Nggak capek lah kamu kayak gitu. Berapa lama kamu bisa tahan kayak gitu? Penuh kepura-puraan kayak gitu. Selesaikan, teman-teman. Bereskan. Toh nanti suka nggak suka, Anda pasti harus menyelesaikan kok itu semua. Ya, oke? Bagaimana cara untuk memperbesar kapasitas rezeki? Berikutnya adalah yang keempat, ya tingkatkan lagi upaya Anda. Artinya begini loh. Masalah dihadapi,
pikiran dan perasaan dibuat sinkron, gitu ya, dibersihkan rutin setiap hari. Terus tambahkan juga action-nya ditingkatkan, teman-teman. Nggak lucu dong, wah karakternya baik, pikirannya sudah oke, perasaannya oke, terus lu nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak bisa juga. Ini adalah kunci kombinasi, teman-teman. Anda nggak boleh pilih salah satu gitu. Anda harus melakukan ini secara bersamaan, gitu ya. Jangan sampai Anda cuma membenahi yang di dalam, tapi Anda nggak ada aktivitas apa-apa. Upaya Anda nggak ditingkatkan. Misalkan kita pakai angka gitu ya. Upaya Anda selama ini 50%. Ya udah tingkatkan. Misalkan jadi 70%. Action. Kalau Anda suka pakai bahasa kerja keras, ya kerja lebih keras lagi. Ini harus. Tidak ada yang bisa menggantikan action. Benahin yang di dalam, action-nya dikenjot. Ini yang akan membuat Anda jadi bawa hidup merubah botol jadi ember itu ya ini. Upayanya ditingkatkan. Ya, kalau dulu misalkan Anda yang agent properti, agent insurance, apapun deh pekerjaan Anda sebagai tenaga pemasar. Kalau dulu sehari ketemu 2 orang, tingkatkan jadi 4. Itu loh maksud saya. Ya, Anda pemilik usaha, ya apa yang selama ini Anda lakukan, tingkatkan lagi. Itu akan bisa memperbesar wadah Anda. Jadi diimbangi antara yang di dalam dengan yang di luar, antara upaya mental dengan upaya fisik, itu harus seimbang. Itu yang akan bisa membuat wadah Anda akan semakin besar. Oke, cukup jelas ya sampai sini ya. Jangan sampai upaya fisik Anda dijegal oleh upaya batin Anda. Artinya begini, jangan sampai Anda berupaya keras gitu ya, tapi batin Anda nggak diberesin. Itu juga nggak bagus kan, menghambat. Ada yang ngegas, ada yang ngerem. Sama, batinnya dibenerin, Anda nggak melakukan upaya fisik. Berarti yang ngegas batin, yang ngerem fisik. Sama juga hasilnya. Kuncinya adalah sama-sama kita lepaskan remnya dengan cara kita beresin upaya fisik dan upaya mental, sehingga semuanya jadi sinkron, sehingga apa yang Anda impikan, apa yang Anda cita-citakan lebih mudah dan lebih cepat untuk kita gapai, untuk kita wujudkan. Sampai sini dulu sebelum saya lanjutkan. Adakah pertanyaan dari teman-teman? Nggak ada? Jelas ya? Oke, kalau sudah saya lanjut ya. Jadi 4 ini sebenarnya masih banyak teman-teman teknik untuk memperbesar kapasitas rezeki. Ini saya share ke Anda, 4 poin ini penting, gitu ya. Anda bisa aplikasikan juga nantinya. Ya, nah, so kalau Anda sudah tahu seperti ini, ya sudah dirubah. Anda kan sudah paham nih, sudah pasti kalau Anda nyimak loh ya dari awal sampai akhir ini. Kalau Anda nyimak benar-benar, kalau otak Anda bening gitu ya, ini bahasa saya gitu. Kalau nggak ada syaraf-syaraf yang putus gitu, semuanya nyambung. Anda pasti sudah bisa ngambil kesimpulan kok. Ya, berarti saya harus berubah, saya harus begini, 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 begini. Kayak gitu, teman-teman. Perubahan itu pasti selalu terjadi. Anda suka, nggak suka, nggak mau, sadar, nggak sadar, perubahan pasti terjadi kok. Anda nggak bisa lari dari perubahan. Karena perubahan adalah salah satu hal yang pasti di dunia ini, di samping 2 hal yang lainnya. Jadi, gini teman-teman, di dunia ini yang pasti cuma 3. Kematian itu pasti, semua orang kita pasti mati, pasti dipanggil pulang, nggak bisa kita tolak. Itu yang pertama ya. Yang kedua perubahan. Perubahan ini pasti terjadi, cepat atau lambat pasti terjadi. Anda nggak bisa tolak. Yang ketiga yang pasti terjadi apa? Cicilan yang jatuh tempo itu pasti. Nggak bercanda, cuma 2 itu, kematian sama perubahan. Artinya apa? Kalau Anda sudah tahu nih perubahan sudah pasti terjadi, ya ayo kita berubah bareng-bareng gitu ya. Anda sudah menyadari saya harus berubah, ya ayo kita berubah bareng-bareng gitu ya. Nah, perubahan ini pemicunya cuma 2 kok teman-teman ya. Ada yang dipicu atas kesadaran sendiri. Setelah Anda ikut webinar ini, Anda punya pemahaman banyak, tadi Anda sudah jawab ya, Anda belajar banyak dari webinar malam hari ini. Anda menyadari, iya nih, aku nggak boleh bawa botol terus, aku harus berubah jadi ember. Aku mau berubah. Itu yang saya sebut berubah atas kesadaran Anda sendiri. Itu poin 1. Tapi ada juga perubahan yang dipicu oleh poin nomor 2, teman-teman. Perubahan yang dipaksa oleh keadaan. Dan biasanya, kalau seseorang berubah karena dipaksa oleh keadaan, biasanya prosesnya sangat menyakitkan. Penderitaannya lebih banyak, jatuhnya lebih sakit, hasilnya lebih terpuruk biasanya.
Ada nggak yang pernah ngalami itu? Atau yang setuju dengan statement itu siapa? Boleh chat ke saya. Ketik aja saya. Ada nggak? Yang pernah ngalami mungkin, atau pernah melihat orang yang ngalami seperti itu. Jadi berubahnya karena dipaksa oleh kondisi, karena oleh keadaan. Biasanya itu prosesnya sangat menyakitkan. Ada yang pernah ngalami atau pernah tahu nggak? Boleh nggak chat ke saya? Tuh, setuju nggak? Nggak setuju kayaknya. Kenapa, Pak? Nggak setuju aku. Oke, nggak apa-apa sih, Pak, nggak apa-apa. Ini pola ya. Orang yang biasanya kalau misalkan nggak berubah, tetap aja kekeh dengan yang dia ingin, tapi akhirnya kondisi yang membuat dia berubah, biasanya prosesnya akan lebih panjang dan lebih menyakitkan. Apakah ada yang enggak? Pasti ada yang enggak. Di dunia ini selalu ada faktor penyimpangan. Tapi kalau kita ngomong prosentase, kebanyakan seperti itu. Kayak gitu, Pak. Bisa diterima ya, Pak? Iya, makanya aku bilang kalau menurut aku justru karena keadaan itu kebanyakan itu bisa lebih kuat dan lebih sukses. Tuh, hasilnya iya, Pak. Tapi prosesnya? Prosesnya mungkin banyak liku-liku, tapi iya, betul. Tapi kesuksesannya dia lebih kayaknya. Bisa jadi. Tapi kalau kita bicara konteksnya kan prosesnya, Pak, tadi yang kita bahas. Iya. Perubahan yang atas kesadaran sendiri dengan dipaksa lebih menyakitkan yang dipaksakan. Iya. Itu pola selalu seperti itu. So, kalau kita bijak, kalau memang kita sudah tahu, memang kita harus berubah. Ngapain Anda tunggu dipaksa oleh keadaan, baru Anda berubah? Kenapa Anda nggak berubah atas kesadaran sendiri? Kan itu poinnya. Kenapa Anda nunggu sampai misalkan, sampai kamu bangkrut, sampai kamu habis-habisan, sampai kamu dililit hutang, sampai kamu terpuruk, baru kamu berubah? Ngapain lu nunggu seperti itu? Anda bisa paham nggak sih maksud saya? Toh ujung-ujungnya sama, Anda harus berubah. Lah ngapain? Kan gitu ya. Kalau kita bijak, toh perubahan pasti terjadi. Tapi memang pilihan teman-teman gitu ya. Ada orang, memang tipikal orang kan beda-beda teman-teman. Ada orang itu yang harus kejedot tembok dulu, baru dia nyadar itu tembok. Gitu loh. Ini bukan masalah benar salah teman-teman. Ya, ini bukan masalah itu. Ini hanya masalah konsekuensi dari setiap keputusan yang Anda ambil. Kalau seseorang mengambil keputusan, nggak apa-apa, aku nggak akan berubah sampai nunggu, entah sadar entah tidak ya, dia punya pola pikir seperti itu. Aku nunggu dipaksa oleh keadaan. Nggak apa-apa, selama dia bisa menerima konsekuensi itu, no problem. Tapi kalau Anda nggak bisa menerima konsekuensi seperti itu, yo jangan toh, yo ayo berubah dari sekarang. Lah ngapain kamu tunggu sampai dipencet kayak gitu baru lu berubah, sampai dikasih sakit yang baru bertobat misalkan. Kalau kita itu kan sering ya terjadi. Ya ngapain gitu loh. Paham ya teman-teman ya? Poinnya, saya minta Anda nangkep poinnya. Berubah atas kesadaran sendiri lebih bijaksana. Pastinya iya. Ya, makanya saya tadi ngomong kan, kalau Anda sudah tahu nih dari webinar ini aku harus berubah nih, aku nggak boleh kayak gini terus nih. Aku capek nih megang botol terus gitu ya, penuhnya cuma 600 ml nih. Dan kebutuhanku banyak bla bla bla. Ya ayo dirubah. Jangan sampai nunggu airmu habis, nggak dapat nampung lagi, sampai benar-benar kekeringan, kamu baru berubah lah buat apa. Tapi kalau Anda nyaman dengan itu, nggak apa-apa. Gitu loh. Ya, oke, saya serahkan kembali ke teman-teman. Hidup ini adalah pilihan kok, teman-teman. Di depan Anda selalu dihadapkan dua hal. Kalau bahasa saya, selalu dihadapkan berkat sama kutuk. Lu mau pilih yang mana bebas, itulah free will manusia yang tidak dimiliki makhluk ciptaan yang lain. Kuncinya, you harus siap dengan konsekuensi di balik setiap keputusan yang you ambil. Itu saja kok hidup itu. Itu ya. Semoga ini bisa semakin memberikan pemahaman baru buat teman-teman, bisa menjadikan teman-teman lebih aware lagi, lebih dapat insight baru lagi. Ya, oke, lanjut ya. Jadi perubahan pasti terjadi. So, ya ayo kita berubah atas kesadaran sendiri gitu ya. Nah, teman-teman, kalau memang Anda mau berubah, kita mau belajar bareng, ayo kita belajar bareng-bareng gitu loh. Karena Anda tidak akan pernah bisa menjadi lebih baik hanya karena kesempatan, tapi Anda akan menjadi lebih baik hanya jika ada perubahan. Ya, kesempatan saja tanpa diimbangi dengan Anda melakukan perubahan, kesempatan hanyalah kesempatan yang tidak akan tereksekusi dengan baik. Paham ya maksud saya?
Dan tahukah Anda, sekali lagi ini saya mau jelaskan ke Anda, bahwa di dunia ini hanya satu kok yang pasti, yaitu perubahan. Sehingga pilihan Anda sekarang nggak banyak, simple kok pilihan Anda. Pilihan Anda cuma dua, kamu mau berubah atau punah, cuma itu tok. Menurut saya pribadi, ini saya tidak mengharuskan Anda untuk mengikuti prinsip saya, enggak ya. Ini menurut saya pribadi. Bagi saya, di zaman sekarang ini ya, dengan yang sudahlah sulit ditebak, prediksi macam, nggak tahu. Anda setuju nggak ya dengan statement saya? Ini saya ya, analisa saya. Anda kerasa nggak sih belakangan ini bahwa waktu itu berjalannya lebih cepat daripada tahun-tahun yang lalu? Anda ada yang kerasa gitu nggak? Boleh nggak chat ke saya atau open mic? Ya, betul. Bener ya, Senin sudah Senin lagi, cepet loh, nggak kayak dulu. Bener ya Pak? Ya. Ya, Anda kalau peka, paham maksud saya? Nggak terasa, Sabtu ini ya, sekarang webinar, nanti Sabtu lagi kita udah lebih cepat teman-teman. Ini menunjukkan bahwa ya itulah, zaman berubah, segala macam berubah. Jadi menurut saya ya, berubah saat ini bukan pilihan, tapi keharusan. Saya ulangi, berubah di zaman sekarang ini bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Siapa yang tidak berubah akan punah cepat atau lambat. Siap. Paham ya? Teman-teman, saya tidak menggurui Anda, saya tidak sok-sokan, enggak, saya sharing apa yang saya dapat dari pengalaman hidup saya, ini yang saya share malam hari ini. Kalau Anda bijak, ambil yang baik, praktekkan. Kalau Anda sekedar oh iya tapi nggak Anda praktekkan percuma juga kan gitu ya. Hanya sekedar wacana ya. Saya punya sedikit video. Kalau memang Anda oke, saya memutuskan untuk berubah nih. Kalau enggak saya punah nih. Nah, video ini akan memperkuat pola pikir Anda untuk berubah bahwa saya harus memperbesar wadah saya. Anda lihat dulu ya videonya, nanti kita bahas bareng-bareng. Sorry, kepencet teman-teman. Apa yang Anda pelajari dari video ini? Hikmah apa yang Anda ambil, pembelajaran Anda, apa yang Anda ambil dari video ini? Boleh nggak share? Boleh chat, boleh open mic. 10 menit lagi kita selesai, jam 9 pas kita selesai ya. Tahan dulu sebentar 10 menit ya. Apa pembelajaran yang Anda ambil dari video ini? Boleh nggak sharing? Nih ada chat masuk ya. Pengorbanan, oke, good Bu Stefani. Apalagi? Ada yang lain? Waduh, yang lain pada terharu semua atau gimana nih? Oh nih, Anda ambil pembelajaran dari video ini. Pengorbanan, oke.
Apalagi? Ada yang lain? Sama semua? Pengorbanan ya? Oke. Jadi intinya begini teman-teman. Kalau Anda sudah menyadari bahwa berubah itu penting, berubah itu harus, saya nggak bisa gini-gini terus, botol terus, saya harus jadi ember. Mulailah memiliki pola pikir bahwa berubah bukan hanya untuk diri Anda sendiri. Ya, berubah khususnya dalam hal kerezekian ya. Berubahlah demi orang-orang yang Anda cintai. Siapa itu? Masing-masing Anda beda-beda. Mungkin orang tua Anda, suami atau istri Anda, anak-anak Anda, saudara-saudara Anda, siapapun. Anda pasti punya orang-orang yang Anda cintai, yang untuk dia Anda rela melakukan apa saja. Coba Anda berpikir, kalau berubah itu sulit bagi Anda, terutama perubahan dalam hal kerezekian, upaya yang Anda lakukan. Jangan hanya nuruti ego Anda. Aku gini ya gini, angel wes gak iso gitu ya. Cobalah mulai sekarang berpikir berubah demi mereka. Ya, dalam tanda kutip seperti jawaban-jawaban Anda tadi, berkorbanlah demi mereka. Jangan egois hanya mementingkan diri Anda sendiri. Mohon maaf sekali lagi. Rusa saja yang notabene hewan punya rasa pengorbanan seperti itu untuk anak-anaknya. Masa kita manusia nggak bisa melakukan itu? Yang notabene manusia adalah ciptaan yang paling sempurna dibandingkan ciptaan-ciptaan yang lain. Yang notabene kita punya akal budi, kita diberikan hikmat untuk merubah apa yang jelek menjadi baik, apa yang kurang bagus menjadi bagus. Pertanyaan saya sekarang, pengorbanan apa yang sudah Anda lakukan untuk mereka? Terutama dalam hal kerezekian. Apa yang sudah Anda lakukan untuk mereka? Sudah cukupkah yang Anda lakukan sekarang untuk mereka? Coba tanya itu kepada mereka. Jangan mengukur dari diri Anda sendiri. Jangan hanya Anda berpatokan pada ego sendiri. Kasihan mereka, teman-teman. Mereka juga, apalagi yang mereka menggantungkan hidupnya kepada Anda. Apalagi yang mereka yang berdoa siang dan malam untuk kesuksesan Anda. Mereka hanya bisa dalam tanda kutip, yaitu tadi menggantungkan kehidupan mereka kepada Anda. Cobalah berpikir dari sudut pandang mereka. Kalau Anda sulit dalam melakukan proses perubahan, jangan hanya mengikuti egonya kita. Gitu loh teman-teman. Ya, jadi putuskan untuk berubah dari sekarang. Nggak ada waktu yang tepat untuk berubah. Berubah dalam hal apa? Semua aspek, terutama di dua hal tadi yang berhubungan dengan kapasitas kerezekian Anda. Perubahan pola pikir dan berubah di olah rasa. Itu dasarnya dulu. Itu saja yang kita mainkan dulu. Itu saja yang kita otak-atik dulu. Nanti yang lainnya akan mengikuti, teman-teman. Rubah di situnya. Jadi lakukan proses ini bukan hanya demi diri Anda sendiri, tapi lakukan demi orang-orang yang Anda cintai.